Quran ya hanya orang yang sempurna, ulil albabnya, yang bisa memahami pelajaran dari Allah. Siapa orang itu? Qiyama wa aquda wala junubihim, yang terus menerus dia bersama Allah, yang dia terus duduk berdiri berbaringnya bersama Allah, baru bisa memahaminya. Ya, jadi tidak cukup orang itu bisa memahami sepintar apapun dia. Hatta kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dia mempunyai hafalan 1000 kitab. Katanya, karena hatinya belum diisi, yaitu hatinya kosong, masih ada isi yang lain selain Allah, itu nggak mungkin bisa. Maka dari itu sederhana sekali, itu saya akan beri contoh yang mudah. Saya akan berikan contoh kertas ini. Ini kertas ada tulisannya ore-orean ini. Saya mau tanya sama bapak-bapak, terutama anak-anak mahasiswa ini ya. Ini kalau saya robek-robek boleh nggak? Kalau saya buat bungkus kacang boleh? Saya injek-injek boleh? Boleh. Ya. Ini juga kertas ini. Ini juga kertas ini. Boleh saya buat bungkus kacang? Diinjek-injek boleh? Kenapa? Sama-sama kertasnya kok. Ini juga ada ore-oreannya. Ini juga ada tulisannya. Kenapa? Nah, ini kertas ini tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya sama sekali. Ya, mudah diinjek-injek, mudah dihinakan, dibuat apa aja nih bisa. Tapi kenapa ini nggak bisa? Karena ada kalimat ini. Ya. Jadi manusia itu mudah diadu domba, mudah dihinakan. Cuma nggak ada kalimat ini aja. Ini kertas aja nggak bisa sampai hinakan ini. Ini. Sekarang kita tanya, ada nggak di dalam diri kita kalimat ini? Masalahnya di situ. Yang ada kan sering di rumah-rumah kita aja ditempelkan itu. Tapi di dalam jiwa kita, di dalam darah daging kita, ada nggak ini? Ya. Bayangkan, di kertas ini aja punya wibawa yang tinggi kertas ini. Apalagi dia ada di dalam kolbu kita, di dalam jiwa kita. Ini di kertas saja sudah luar biasa. Tidak ada yang berani menginjak-injak ini, menghinakannya. Tapi ada nggak dia di dalam diri kita? Makanya ini yang ditanamkan oleh guru-guru mursyid, kalimat zikrullah ini, kalimat ismu zat ini dalam jiwa kita, menyatu dan mengalir di seluruh darah daging kita. Kalau sudah mengalir dari kita, apa kata Allah? Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi fil ardi wala fis sama wa huwas samiun alim. Kalau kamu sudah bersama aku, jangan yang di bumi, di langit pun tidak bisa memberi mudarat kepada engkau kecuali izinku. Ini senjata kita, dasar kita sebetulnya. Kalau tidak ada kalimat ini, wa may yasun dzikrahman yaqul lahu syaitanu fa huwa qarin. Barang siapa tidak bersama Allah, lupa kepada Allah, diganti iblis menuntun kita. Sholat juga, bukan tidak sholat, sahun, haji juga mardut, puasa juga dapat lapar dan haus. Karena di dalamnya sahun kosong, tidak ada siapa-siapa kecuali selain Allah. Ini. Nah itu terjebak dari mana? Yaitu tadi, hubud dunia. Hubud dunia itu apa? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ini sampai sahafal kitab apapun 1000 kitab pada Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Karena saya sendiri itu sudah mempunyai kitab yang banyak, tapi dia tidak menemukan hakikat daripada agama itu sendiri. Karena selama orang itu tidak sampai masuk ke hakikat, tapi tidak bisa mulai menuju dari tarekat, masuknya itu nggak bisa masuk ke sana. Itu. Kalau orang langsung hakikat itu tahu rasanya, ibarat kita makan gula. Dari mana tahu manis kalau belum makan gulanya? Gak mungkin, itu langsung hakikat gak bisa. Itu prosesnya harus ada amaliyahnya dulu, pendekatan diri kepada baru timbul. Sehingga kita membaca sesuatu, menilai sesuatu, sudah punya kacamata dua melihatnya. Yang biasanya kita melihat dengan mata dahir, ibarat makanan ini kita lihat dengan mata dahir, mungkin dengan melihat mata dahir ini kita sudah melihat bersih. Tapi dengan mata batin ibarat ditambahi seri kontok, baru kelihatan nanti mungkin banyak baksil dan sebagainya. Itu tidak bisa dengan mata dahir, harus dengan mata hati. Makanya mata batin ini harus diupayakan supaya betul-betul kita bisa tidak mereka-reka lagi, jelas terang benderang. Istilahnya kalau dalam tahun terbuka kasapnya. Nah salah satu kalau tidak, kita sering keliru.
Kelirunya di mana? Misalnya salah satu contoh, kadang-kadang kita mengatakan baik, tapi di baik itu ternyata banyak keburukannya. Kadang-kadang kita katakan buruk, ternyata di balik itu ada kebaikan. Ini nggak jelas. Belum tentu kata Allah yang kamu katakan baik, padahal di balik itu hanya keburukannya. Belum tentu yang katakan buruk, padahal itu di situ banyak kebaikan. Itu bagaimana cara melihatnya? Maka kita ambil, saya ilustrasikan Nabi Musa berguru kepada Allah, berguru menyampaikan kepada Allah, ya Allah, adakah orang yang hebat daripada aku? Ada. Masih ada orang yang hebat dari aku. Kamu berguru ke sana. Nah, itu dia berguru ke sana. Tapi syarat berguru ilmu hakikat itu tidak seperti ilmu syariat. Di dalam ilmu tarekat itu juga ada kode etik, yaitu jadi iba kepada guru. Kita ikut aja apa katanya, kita dituntun. Sami'na wa ata'na, kita ikut saja. Jadi tidak boleh membantah. Nah, maka dari itu perjanjian Nabi Khidir juga, Khidir dengan Musa juga perjanjiannya tidak boleh bertanya dan tidak boleh membantah. Nah, ditunjukkanlah tadi kekurangannya tadi. Di mana kekurangan dia yang merasa cukup pengetahuannya? Di dalam perjalanan salah satunya dia merusak perahu. Pandangan syariat, pandangannya ilmunya Nabi Musa ini, kamu ini salah. Zalim kamu. Wong perahu bagus-bagus dirusak. Kan gitu ya? Nah, karena dia memandang itu belum sepenuhnya, cuma melihat dengan mata satu, belum mata dua, dijelaskan, kamu melihat dengan mata satu, aku melihat dengan mata dua. Yaitu melihat dengan mata dohir dan kolbu, bahwa di balik ini saya melihat banyak yang saya lakukan ini banyak ada kebaikannya. Perahu ini kalau saya tidak rusak dulu nanti diambil perampok ini, makanya saya rusak dulu. Nah, setelah perampok lewat, karena rusak gak diambil, tinggal memperbaiki sedikit selamat. Kalau ini bagus tadi diambil perampok tuh. Nah, disitulah bahwa di balik kamu katakan buruk tadi saya merusak, pada di balik itu ada kebaikan. Kan gitu ya? Nah, misalnya satu lagi tadi, orang-orang syariat kebanyakan itu mengandalkan amal untuk masuk surga. Amal ini, sholat dan sebagainya. Dia mengandalkan amal untuk masuk surga. Dan itu perintah Allah juga. Menurut dia pandangannya saya pasti masuk surga. Karena ada janji Allah. Padahal Allah sendiri terakhir mengatakan kamu masuk surga bukan dari amal ibadahmu. Nah, di sini di balik itu dia tidak bisa membaca itu. Karena dia tidak sampai ke hakikatnya, hanya sampai di syariatnya. Makanya kalau sampai syariat aja itu masih abu-abu, nggak jelas. Khidir itu membunuh anak kecil, ya jelas sih. Yang namanya Musa, ya kamu ini anak kecil kau dibunuh ini, wah kejam sekali kamu. Nah, pandangannya benar menurut. Tetapi setelah dikaji lebih lanjut ternyata Khidir ini benar bahwa anak ini kalau nggak saya bunuh dia dari Dajjal. Nah, hakikat itu akan melihat jelas, tidak ada lagi abu-abu. Makanya harus sampai ke sana. Tapi pelajarannya itu cuma membuka mata hati kita. Pakai apa? Yaitu fi qulubihim marad. Itu terkunci, dibuka pakai zikir cuma. Jadi zikir terus sampai melek. Sampai kita yakin. Itu begitu. Makanya pada umumnya proses ini tadi kita bicarakan sampai kemanapun, kalau kita tidak mulai dari zikir atau mengambil talqin zikir kepada guru mursyid itu nggak bisa. Kenapa? Seperti tadi ditanyakan, di dalam perjalanan itu tadi orang bisa memasuki kasab terbuka, fana, benar apa tidaknya dari mana? Makanya kita harus punya guru, punya wasit, benar nggak tidak itu guru yang tahu. Bahkan istilah orang-orang tasawuf, barang siapa berguru ilmu tasawuf tanpa guru sama dengan berguru sama setan. Karena di perjalanannya itu dia harus dituntun. Sampai Syekh mengatakan, kalau kamu sudah menjadi muridku, hatta kamu di timur aku di barat, ya kalau kamu mau dipermalukan ya, aku akan apa? Akan menutupi katanya itu. Jadi guru itu terus jarak jauh, jarak dekat itu dia harus memantau. Kalau tidak bukan guru mursyid itu. Jangkauannya hanya sebatas mata memandang. Nah, makanya mencari guru mursyid tidak mudah. Orang-orang guru tasawuf itu mengatakan seperti mencari belerang merah. Tidak mudah. Kadang-kadang di depannya sendiri nggak tahu. Nggak tahu bahwa itu guru mursyid. Nah, salah satunya ini harus ada ini dalam diri kita. Kalau nggak ada, itu tempat lewatan setan sudah.
Nah ini, walaupun kita tahu, ini harus dalam diri kita. Ini yang ada yang punya otoritas memasukkan, tidak orang sembarangan bisa memasukkannya. Ibarat saya kasih contoh, ini lampu berapa ribu watt ini, energinya ada, lampunya ada. Kalau nggak nyambung, tidak menyala, Pak. Di dalam diri kita ini ya, Allah sendiri mengatakan, wahai Muhammad, aku dekat di sini. Di sini ada energi kita sini. Ini tidak akan pernah menyala, gelap gulita. Gelap gulita kalau di dalam gelap gulita, jangan di luar. Di dalam rumah aja kita sudah banyak masalah, tabrakan, ada ular, ada lubang, kita nggak tahu. Ini butuh cahaya ini. Tapi cahaya ini tadi sudah ada pastinya, tapi belum nyambung, dia putus. Nah sementara ini kita nyambungnya itu sembarangan. Oh, coba carikan di sebelah itu ada tukang radio, coba sambungkan. Ya toh? Ya disambung menyala, sebentar aja koslet itu. Makanya dianjurkan fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir. Jadi yang formal, yang betul-betul itu mempunyai otoritas, sehingga dia bertanggung jawab. Kalau tidak, itu malpraktek namanya. Nah, ibarat ini dokter umum itu tahu bahwa apa ini penyakit dalam, ini tahu dia, tapi dia nggak boleh melakukannya. Dia harus menganjurkan, Pak harus datang ke dokter spesialis, Pak, itu internis, Pak. Walaupun dia tahu kalau dia bisa berani melakukan itu internis. Begitu juga masalah tasawuf, tidak boleh orang sembarangan. Apalagi dia cuma pengamat gitu, nggak boleh. Ya tuh, karena ini harus yang pemain gitu. Jadi umpamanya dia bicara fana, bicara kasab, ya tuh, itu dia harus sudah pernah ke situ gitu. Sudah pernah di situ. Kalau nggak pernah itu nggak bisa akurat gitu loh. Maka dari itu saya disampaikan kepada apa? Kita kalau belum ke sana nggak perlu kita sampaikan. Yang paling baik itu kita beri satu amaliyahnya saja, atau kita hantar kepada guru musik untuk dia bisa mencapai itu. Jadi kita beri jalan untuk mencapai ke sana, kan torekat jalan untuk menuju ke sana. Yang sebelum bertorekat, orang itu pasti muter-muter di dunia aja ibadahnya. Torekat ini menggiring dia untuk ilahi anta maksudi waridoka mabuat, ini mahabat, ke sana arahnya. Kalau tidak ya tetap aja tuh dia beribadah mengharapkan dunia, akan diberi sama Allah, tapi kamu di akhirat tidak mendapatkan apa. Nah torekatnya membantu ke sana. Dan di dalam perjalanan itu ada tahapan-tahapan yang panjang, yang perlu bersungguh-sungguh terus menerus dalam bimbingan guru. Jadi tidak bisa main-main mempelajarinya. Nah maka dari itu, apa yang ditanam, ini bibit solehahnya ini. Makanya saya katakan tadi, kalau sudah bibit solehah ini sudah ditanam, kalimat la ilaha illallah itu tadi sudah mewujudkan keimanan, disebut nama Allah juga sudah nyambung. Baru disampaikan ayat-ayat Allah, bergetar, dia nyambung, ada getarannya, bertambah-tambah imannya. Jadi prosesnya itu dulu, bagaimana kalimat ini bisa menumbuhkan iman itu pertama. Kalau tidak, ya pemahaman kita tergantung untuk mencapai sesuatu hanya sebagai wacana-wacana saja, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Istilah saya ada dua di dalam penuntut ilmu, ada riwayat dua orang menuntut ilmu, mempelajarinya, satu ahli amaliyah, satu ahli ilmu. Ini bertemu, kalau berbicara satu ilmu pasti itu hampir sama, gak beda itu. Tapi ditanyakan oleh yang mendengar, kebetulan anaknya waktu mendengar, Pak, tadi sama bertemu temannya itu luar biasa pembicaranya itu, kok begitu tingginya pengetahuan dan hampir sama pengetahuannya Bapak dengan orang itu. Oh ya memang sama. Terus bedanya yang pinter yang mana, yang hebat yang mana gitu. Nah dia mengakui kalau soal ilmu dia mengetahui apa yang saya ketahui sama, tapi soal rasa dia bisa merasakan, aku tidak merasakan. Dari situ bedanya. Jadi sampean kalau terus mendapatkan pencerahan terus tanpa amaliyah, sampean hanya sampai di hidangan yang tidak pernah sampean makan. Makanya saya berani mengatakan, hatta kamu menghafal 1000 kitab, kalau belum ditalkin, belum ditanam dengan kalimat ini tadi, kamu dikatakan belum berilmu. Itu kata Syekh Abu Qadir Jalani. Kenapa? Ini bibit unggul. Semua ceramah-ceramah itu siramannya itu. Jadi mau balik itu tukang siram aslinya itu. Ya sudah disampaikan ayat-ayat Allah bertambah-tambah. Lah wadahnya ini yang disampaikan ini bibitnya ada enggak?
ini bibit solehahnya ada enggak? Yang dipakai oleh nabi-nabi zaman dulu sampai aku, ya kata Rasulullah. Kalau enggak ada, yang disirami keluar apanya? Terlalu murah keluar rumputnya, makanan kambing. Nah ini bibit solehahnya yang paling penting. Jadi Anda sekuat apapun menghafalkan buku, kalau ini tidak ada, insya Allah Anda tidak akan bisa sampai. Kenapa? Langsung kalau tidak ada, seperti katakan tadi, barang siapa yang lupa kepada Allah yang Rahman, barang siapa tidak ada di sini kalimat Allah yang selain Allah di sini, Allah ganti setan sebagai penuntunnya. Baru melangkah sampean sudah niat gagal. Makanya ibarat kita membangun rumah, ya, membangun rumah mau ditempati, semen sudah beli semua semen, terus di situ banyak bajingannya. Setiap hari semen itu diambil, dicuri lah pasirnya. Bisa jadi nggak rumah itu? Tidak bisa jadi. Apa yang harus kita lakukan? Bajingannya ini diamankan dulu. Diamankan dulu. Nah, setelah kita amankan, ya, kita bekerja, ada gangguan, cepat jadi, tetap dinikmati. Kalau enggak, kapan dinikmati? Ibarat ibadah ini, ibadahnya jalan terus, yang merusak setan jalan terus. Kapan jadinya? Makanya yang diamankan setan dulu. Makanya Allah mengajar secara syariat aja kita diajarkan itu. Setiap kamu mulai sesuatu, kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, perlindungan kita ini kurang totalitas. Ya, saat-saat kita duduk sholat, mungkin masih kita berlindung pada Allah. Tapi di luar sholat habis kita di dalam sholat menuhankan Allah. Di luar sholat kita menuhankan hawa nafsu. Nah ini habisnya di situ. Bagaimana seluruhnya supaya sholat itu, bahkan berdefinisi sholat itu masalah di situ akimi sholat zikri, masalah zikir. Maka dari itu dianjurkan oleh guru mursyid, ya, berzikir itu qiyama wa aquda wala junubihim, dudukmu, berdirimu, berbaring terus menerus. Pengamannya itu adalah baru aman dari gangguan. Nah itu kita sudah mengangkat iblis yang mengganggu. Jadi membangun ibadah ini ringan. Kalau enggak, kita ibadah jalan, yang merusak jalan juga. Kapan jadinya bangunan itu? Nah itu teknis daripada proses daripada pelajaran zikir itu untuk mencapai tingkat-tingkat orang-orang yang soleh atau orang-orang yang sampai ke tingkat tasawuf. Itu mulai dari situ. Nah, jadi umpamanya kalau ada orang bicara lain, mungkin dia punya cara yang lain. Tapi saya berbicara seperti apa yang katakan guru saya bicara perjalanan saya yang saya ceritakan. Saya mendapat perjalanan itu begitu caranya. Dengan waktu yang singkat, insya Allah, walaupun ya akhirnya tidak dibutuhkan, kepandaian tidak terlalu dibutuhkan, ya. Asal kita mau ulama itu ada 3 macam. Masalah seperti katakan, ada ulama tontonan, ya, ditonton sehari-hari itu tadi ya, di TV dan sebagainya, sudah bagus kita mengambil manfaatnya dari situ. Tapi sebatas tontonan. Ada ulama panutan. Panutan itu di pondok pesantren. Kalau nggak manut sampai suruh pulang. Ya. Terus ketiga, ulama tuntunan. Biar buta sampai sekali. Kalau mau dituntun, mau kemanapun sampai saja. Maka yang kita cari itu ulama tuntunan. Biar buta sekalipun. Nah, makanya kita bisa lihat di dalam sejarah Sunan Kalijogo itu orang yang bukan orang alim, bukan. Kenapa dia bisa? Nah, karena dia mendapatkan kebetulan ulamanya ulama tuntunan, bisa mencapainya tanpa pengetahuan banyak. Apa tugasnya beliau? Cuma sudah pegang tongkat kalimat tauhid terus berzikir terus, ditinggal. Nggak ada pelajaran yang lain, jadi wali. Ya, tidak menghabiskan kitab banyak-banyak, jadi wali. Dari kebersihan hati. Ya, karena Allah sudah menyampaikan, berbahagialah orang yang membersihkan hatinya dan celaka orang. Nah ini dari kebersihan itu tadi, maka malaikat datang membawa kitab-kitab ilmu-ilmu dititipkan kepada orang yang hatinya bersih. Ya, makanya kata Allah, sesungguhnya Quran itu obat petunjuk bagi orang yang beriman, yang bersih. Tetapi sebaliknya Quran juga, Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan kepada orang yang goplah, yang lupa kepada Allah, yang zalim, kecuali kerugian. Saya kira begitu ya. Jadi kesimpulannya, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk memulai mencapai ilmu tasawuf tadi yang sudah kita sampaikan bersama, baik itu riwayat orang-orang solehnya atau pelaku-pelakunya,
Kalau kita memulainya, ya memulai dari mencari guru mursyid, dan kita minta dihantar jiwa kita rohani usul kepada Allah, dan terus menerus kita istiqomah melaksanakan, insya Allah kita bisa masuk ke dalam orang-orang pilihan itu. Kalau nggak lewat situ nggak bisa. Kenapa? Kita butuh menyempurnakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita itu, mulai dari pikiran kita, jiwa kita full Allah. Kalau sudah full Allah, apa kata Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru Allah tunjukin, ihdinas siratal, nih kamu lewat ini, lewat jalan orang-orang yang beriman. Nah, ikuti jalan orang-orang kembali kepada Allah. Kamu lewat situ. Tetapi kalau kamu tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pasti kamu menggok kiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jalan orang-orang dimurkai Allah, yang disesatkan sama Allah. Cuma ada dua. Nah, maka dari itu ujurah wa taqwa itu cuma dua jalan. Kita bisa dengan cara ini, harus diisi dengan ini. Kalau tidak, boleh dibuktikan, ya tidak akan pernah selesai. Hanya menjadi angan-angan, hanya menjadi intuisi, menjadi wacana saja. Ya, mudah-mudahan kami sendiri di Pondok Pesantren Suralaya ini memberikan pelajaran ini cuma cukup 25 menit selesai. Ya, kalau yang berkeinginan, tapi pada umumnya sesuai dengan dalil yang disampaikan Allah dalam Quran, sedikit sekali orang itu yang mau berzikir, walaupun sudah diterangkan. Itu menurut pengalaman kita kemana-mana begitu, ya toh. Nah, orang itu yang suka zikir-zikir itu yang berkaitan dengan dunia, dengan fadilah-fadilah dunia, itu laris itu. Kalau zikir itu membersihkan hati aja, hampir-hampir orang nggak tertarik. Ya toh. Nah, di situ, apalagi seperti tadi, bagaimana sekarang, kan begitu ya, seperti katakan tadi yang bertanya, bahwa kebanyakan dari ahli sunnah saja yang mbah-mbahnya itu bertorekat, ini generasi yang akan datang aja sudah banyak yang menolak, bahkan membantah. Kan begitu ya, begitu sulitnya, karena arus modern tadi yang mempengaruhinya, seakan-akan tasa itu, orang-orang itu ketinggalan zaman. Padahal sejarah membuktikan bahkan orang-orang itu orang yang terdepan ternyata. Saya kira demikian. Mudah-mudahan, mohon maaf khususnya kepada Bapak Dr. Lukman Hakim sama Bapak Profesor Asunyato, kami memahat barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami sebagai orang yang awam, ya mohon maaf Pak Kiai, semuanya juga berhadirin. Saya tutup wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan Jazakumullah khairul jaza para masyayikh. Saya yakin semuanya masih banyak pertanyaan, masih banyak curhatan. Kita akan buka sesi informal nanti, pribadi-pribadi, setelah masa rehat, sholat zuhur dan makan siang. Pasti sampean penasaran mau bertanya. Dari nanti berkesempatan ya. Kan gitu ya? Tidak akan pernah habis pertanyaan. Ilmu Allah itu 7 lautan. Dibuat tinta nggak habis, waktunya nggak bisa habis. Ibarat makanan sampai lihat terus makan aja selesai, laksanakan selesai. Ya, nanti tidak berlarut-larut nanti. Ya toh? Kan begitu ya. Makanan sudah siap, makan aja selesai. Tinggal rasanya. Kalau rasa itu hakul yakin. Kalau sampai masih bertanya ilmu yakin. Muter-muter di situ terus nanti. Nggak selesai-selesai. Kalau sudah hakul yakin, selesai, diam, dinikmati. Nah, dinikmati jadi nikmat. Nikmat timbul syukur, ditambah nikmatnya, ditambah nikmatnya. Betah ibadahnya karena nikmat. Orang makan embo itu karena apa? Nikmat. Coba nggak nikmat, nggak doyan. Ibadah jadi para wali-wali itu jadi lama dia karena nikmat. Maka timbulkan nikmat itu. Nah, nikmat itu timbul ternyata cuma disuruh zikir. Ala bizikr hanya dengan hati menjadi tentram. Itu nikmat itu. Jangan ditutup. Kamu menutup nikmat itu. Timbulkan dulu nikmat itu supaya betah. Ya. Nah, karena ilmu itu begini. Ibarat sampai orang 5. Ya. Makanannya ini ada 5 piring, sudah cukup kan? Mau ditambah makan lagi nggak perlu. Yang ditambah apa? Nikmatnya, ya toh, supaya lebih nikmat itu tambahnya, bukan makanannya ditambah, bukan ilmunya lagi ditambah terus, nggak habis-habis, nikmatnya ditambah. Jadi dia menikmati langsung terus menerus dia mengupayakan meningkatkan nikmat itu sendiri. Itu prosesnya itu menurut pengalaman saya begitu. Kan gitu. Maka alhamdulillah orang yang sebodoh saya ini, orang yang ketinggalan ini tadi, insya Allah juga bisa menikmati apa yang didapatkan orang-orang soleh itu tadi.
Terima kasih Pak Yai. Tidak bisa kami simpulkan kecuali subhanakallah wa bihamdika wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya adalah segala puji bagi Allah dan hanya milik Allah. Tahakan gembakan dia mudah antari memenian tawarkan kata kuat kelih ankan itu terima sangat laka dan dia mudah kata-kata kita tolak Blessing tidak minta bahwa celok puter sebesar kan pun tahu talut pun pada tinggi pacet itu kata cara masa depan kembali sepi itu kami Islam enggak sing serat penamaan gempa ya bapak baru dan bikin selesai adalah cerah dan kepada memudar sudah lagi di takal nyetan pengin kami tunjuk sakit ada lamalan kirwa ya sudah sampai sodok diri dah kisi ahli itu ya sama sama tekara bani wahillah tuhmarakum kalimala saat sekalimat teman-teman kita kepada pernyataan boleh tentang dari dua sekadaya dia tinggi dari temat oh ibu kan silakan Pak Tolong saya dari dia itu satu sisma ada sisma dari dia di mod ya baru sisma seperti yang bu ibu dari orang of the sun jika sudah disapi naik ya tipanin pohon nah lihat amat ya Pak Dokter ada yang arah jam 2 kemudian tanya pertanyaan tiara tentang benar-benar jam 1 naskah dulu jadi saja dulu duka kita hanya bertutup buka